warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Adsa Adin, unit kerja di SMK Model Pelatihan 4 Ciawi Gebang. Saya juga termasuk mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 pada LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27030241204. Pada hari ini, tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran yang merupakan bagian dari tugas UKIN, yang mana tugas tersebut juga merupakan bagian dari pendidikan profesi guru dalam jabatan batch kedua tahun 2024. Mohon untuk memberikan saran serta masukannya supaya lebih baik dalam mendidik peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lencang tengah, lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, kita semua bisa bertemu lagi bersama Bapak pada pelajaran PAIBP. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya di awal KBM ini mari kita awali dengan berdoa. Silakan KM untuk memimpin doa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Ya, terima kasih. Doa sudah dibacakan. Seperti baiklah anak-anakku, dulu ya pada hari ini. Ada saya Puding.
Bapak akan mengisi pada materi hari ini ya. Yang mana pada pertemuan kemarin kita sudah belajar ya tentang materi bab 2. Ya, ada yang tahu materi bab 2 tentang apa? Bab 2 itu kemarin di pertemuan kemarin kita belajar tentang bab 2 bukti beriman ya. Bukti beriman di antaranya ada apa aja? Memenuhi janji, menepati janji, terus ya itu ya bab tentang di bab 2. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar ya ke materi bab 3. Materinya adalah tentang apa? Menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Sebelum ke materi, ya ada persepsi yang akan Bapak berikan ya. Pertanyaan yang pertama, pertanyaannya, mengapa perkelahian antar pelajar bisa terjadi menurut kalian? Coba, siapa yang mau jawab? Ya, siapa namanya, Dek? Ya, Dadan. Ya, Dan, silakan. Mengapa kalian pelajar bisa terjadi menurut kalian? Karena emosi yang kita terkontrol, perselisihan pribadi, pengaruh teman, bullying atau balas dendam. Ya, terima kasih. Yang kedua, apa dampak negatif dari perkelahian pelajar bagi individu, sekolah, dan masyarakat? Ya, siapa, Dek, namanya? Amelda, silakan. Kalau buat individu bakal buat cedera, kalau sekolah bakal pencemaran sekolah. Ya, betul. Kalau masyarakat merusak fasilitas umum. Ya, betul. Terima kasih. Yang ketiga, bagaimana cara mencegah terjadinya perkelahian pelajar? Ya, siapa? Namanya, Dek? Silakan. Yang pertama, mengikuti kegiatan positif seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, tidak ikut serta dalam lingkungan yang tidak. Ya, bagus ya. Yang terakhir, apakah perkelahian ya? Apakah perkelahian menyelesaikan? Jadi, ya, terima kasih ya atas jawabannya. Aplaus buat semuanya. Baiklah anak-anakku, mari lihat ya di sini ada tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan pelajar yang dicari Islam. Yang kedua, mendefinisikan perkelahian pelajar dan tawuran pelajar. Yang ketiga, menganalisis faktor penting adanya perkelahian pelajar. Yang keempat, menjelaskan cara mencegah perilaku menyimpang dan penanganan pelajar yang menyimpang. Ada pertanyaan pemantik yang akan Bapak sampaikan sebelum ke materi. Pertanyaannya adalah, pernahkah kalian melihat atau mendengar tentang perkelahian antar pelajar? Di mana dan kapan kejadian itu terjadi? Ya, silakan. Saya pernah mendengar tentang perkelahian antar pelajar yaitu di daerah Bundar dan kejadian itu waktu sebulan yang lalu. Ya, bagus. Terima kasih ya. Yang kedua, menurut kalian, apa saja yang biasanya menjadi penyebab terjadinya perkelahian antar pelajar? Ya, silakan. Penyebab terjadinya perkelahian antar pelajar yaitu kesalahpahaman dan emosi yang tidak terkontrol. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa saja dampak negatif yang ditimbulkan dari perkelahian antar pelajar, baik bagi individu maupun lingkungan sekitar? Sudah dijawab ya tadi ya? Terus, yang keempat, jika kalian menjadi teman yang melihat teman lain ingin berkelahi, apa yang akan kalian lakukan? Ya. Mencoba menenangkan, saya akan mendekati teman saya dan berbicara dengan tenang, meminta dia untuk berpikir ulang sebelum melakukan sesuatu yang bisa merugikan dirinya sendiri. Ya, terima kasih. Terakhir, menurut kalian, apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya perkelahian antar pelajar? Ya, silakan. Yang pertama dari individu, siswa sendiri, kontrol emosi dan pilih pergaulan yang positif. Yang kedua dari sekolah, menegakkan aturan dan sanksi yang tegas. Yang ketiga dari orang tua dan keluarga, memberikan pendidikan moral sejak kecil. Yang
keempat, dari masyarakat dan lingkungan sekitar, menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Ya, terima kasih ya atas jawaban-jawaban yang disampaikan. Baiklah anak-anakku, sebelum melanjutkan ke materi, silakan berdiri dulu ya. Kita ice breaking dulu ya. Bapak akan memberi IEL. IEL-nya apa? Ketika kamu menyebutkan SMK bisa gitu ya. SMK Patriot biasa apa? SMK bisa, SMK luar biasa, SMK Patriot luar biasa gitu ya. Siap. SMK bisa. SMK hebat. SMK Patriot luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, silakan duduk lagi. Baiklah anak-anakku, materi pada hari ini ya kita akan belajar tentang materinya apa ini? Menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Nah, ya, Bapak ingin tanya dulu ya. Nah, itu ada gambar apa nomor 1 judulnya? Nah, pelajar yang dicari Islam. Ya, menurut kalian, pelajar yang dicari Islam itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Ciri-ciri pelajar yang mencari Islam seperti apa? Silakan. Suka bertadarus. Terus apa lagi? Rajin sholat. Terus? Gimana? Ya, suka mengaji. Nah, dalam Islam, pelajar yang dicari adalah individu yang senantiasa berusaha untuk menuntut ilmu ya, dengan niat yang ikhlas ya, dan bertujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Anda berangkat ke sekolah niat mencari ilmu, ikhlas enggak? Ya, harus ikhlas ya. Niatkan mencari ilmu itu adalah suatu kewajiban buat kita semua ya. Pelajar ini bukan saja menekankan ya pencapaian akademik, tetapi juga pembangunan pribadi dan akhlak yang mulia. Mereka menghargai ilmu sebagai satu amanah dan berusaha menggunakannya untuk kebaikan masyarakat. Selain itu, pelajar yang ideal dalam Islam juga berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai seperti kejujuran, ketekunan, kesabaran, dan pembelajaran dalam pembelajaran mereka. Selanjutnya, nah ini ada gambar apa itu? Tawuran ya. Apa sih pengertian perkelahian? Apa sih pengertian tawuran? Ada yang tahu? Secara kamu lihat, misalkan nih ada orang yang berkelahi, pernah lihat enggak? Nah, itu perkelahian itu apa? Nah, tawuran itu apa? Coba ada yang tahu. Silakan. Tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Iya. Kalau tawurannya? Silakan angkat tangan. Yang bisa? Apa itu tawuran? Tawuran pelajar. Ada perkelahian pelajar, ada tawuran. Silakan. Perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. Iya, itu ya. Jadi perkelahian itu suatu tindakan yang mana dilakukannya oleh suatu kelompok ya. Kalau tawuran ini sudah tingkatannya di atas kelompok. Jadi di mana tawuran ini melibatkan banyak pelajar ya. Banyak ya kejadian-kejadian yang terjadi bahkan di zaman-zaman sekarang ya, kita pernah lihat di berita ya atau di media sosial, sangat mengerikan sekali ya terjadinya perkelahian antar pelajar. Ya, faktornya ya. Faktor apa sih? Faktor penting adanya perkelahian antar pelajar. Di antaranya ada faktor individu. Yang kedua ada faktor. Yang ketiga ada faktor. Nah, faktor individu ini adalah karena apa? Biasanya karena masalah pribadi, terus karena tekanan teman sebaya, terus karena kurangnya kontrol diri. Sedangkan faktor sosialnya apa? Karena lingkungan keluarga yang kurang harmonis, ya. Terus ketidakadilan, terus kalau faktor sekolah, persaingan antar sekolah, ya. Terus kurangnya kegiatan positif, terus kurangnya pengawasan. Nah,
Makanya ya, tolong ya, cegah ya, atau kalau bisa jangan sampai kita terlibat dalam perkelahian antar pelajar tersebut. Bagaimana nih cara mencegahnya? Coba cara mencegah perilaku menyimpang dan penanganan pelajar yang menyimpang. Di antaranya ada di dalam dunia pendidikan. Seperti apa cara mencegahnya? Silakan. Ada yang bisa? Ya, seperti apa caranya? Memberikan pendidikan karakter, penyuluhan tentang kekerasan. Jadi memberikan pendidikan ya. Seperti pendidikannya pendidikan apa? Pendidikan karakter. Karena penting ya karakter itu. Supaya apa? Siswa itu hidup ini harus berakhlak ya. Contoh di pelajaran agama, kita tidak hanya belajar tentang ilmu pengetahuannya aja, bukan ilmu pengetahuan agamanya aja, tetapi harus bisa mengamalkan atau menggunakan dengan akhlak yang baik. Ya, ini masuknya ke dalam karakter. Penyuluhan tentang kekerasan penting ya, karena di sekolah ada ya yang namanya guru BK, itu kerjasama dengan guru PAI. Penting ya, kita di sekolah sering diadakan namanya pembinaan ya setelah ba'da zuhur itu ya. Supaya apa tujuannya? Supaya siswa-siswa kita berakhlak ya. Cara pencegahan yang kedua, ya contohnya di lingkungan apa? Sekolah. Apa? Seperti apa cara mencegahnya? Silakan. Menciptakan suasana sekolah yang kondusif, meningkatkan pengawasan. Ya, jadi di sekolah ini kita ciptakan ya suasana yang sekolah yang kondusif ya, artinya tidak rusuh ya, tidak rusuh, tidak apalagi, tidak banyak kekacauan. Enak ya ketika sekolah kita dalam keadaan nyaman, teman-temannya pada baik ya, lingkungan sekolahnya pada baik. Nah ini bukti bahwa sekolah kita dalam keadaan kondusif. Peningkatan pengawasan penting ya. Tidak hanya tugas guru sebenarnya ya, sesama teman pun harus mengawasi teman-temannya. Khawatir teman-teman kita ada yang terlibat ke dalam namanya tahu. Sudah semua? Kelompok 1, coba acungkan tangannya. Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 3. Nah, baik ya, kelompok sudah Bapak bagi. Selanjutnya, Anda perhatikan dulu ya sebelum Bapak kasih proyek. Setelah Anda dibagi kelompok, tugasnya adalah Bapak akan memberikan dulu LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didik. Silakan nanti dibaca LKPD-nya, terus diisi ya, ya kelompoknya. Terus untuk membuat poster, nah Bapak jelaskan dulu ya. Kita ini di zaman era digital tidak cukup dengan membuat secara manual ya. Kita bisa melakukan dengan cara digital, yaitu dengan aplikasi apa? Canva ya. Pernah pada belajar Canva itu ya. Aplikasi desain untuk melakukan berbagai hal ya. Contohnya sekarang, coba kamu praktekkan ya membuat poster ini dengan menggunakan yang namanya aplikasi Canva. Bapak kasih waktu ya untuk mengerjakan poster ini 50 menit ya. Dari mulai sekarang silakan berdiskusi dulu bersama teman-temannya. Terus silakan dibuat posternya. Setelah itu nanti dipresentasikan di depan. Ya silakan waktu dari mulai sekarang bisa dimulai. Baik, waktu pengerjaan tugas membuat proyek posternya sudah selesai ya 50 menit. Sekarang silakan setiap kelompok mendiskusikan atau memaparkan, mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusinya. Kelompok 1 silakan maju ya perwakilannya ke depan. Ayo, Pak Mangga. Silakan. Silakan bisa di HP ya, kita menggunakan HP. Kelompok 2 silakan. Sudah mulai. Video namanya gimana? Canva ya, boleh di itu ya. Kamu searching melalui internetnya ya, di HP itu ada namanya
siapa, silakan dibuat posternya. Didiskusikan menyebabnya seperti apa. Ya. Kelompok 3. Jadi Ada makan dulu. Ya. Oh, sudah jelas, silakan ya. Nanti dibuat di aplikasi yang apa. Setelah itu nanti diskusikan hasilnya. Aja Lydia, Adek, sama siapa sebelumnya? Nah, berdua aja, ada cukup. Ya, silakan. Nah, silakan di sini ya. Maju dari sini. Lydia sama sini. Silakan. Bang. Silakan diminta ke teman-temannya minta perhatian dulu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan presentasi tentang poster. Nah, ya silakan ya. Nah, itu sudah ada ya di depan, diperhatikan. Ini hasil dari kelompok 1 yang membuat poster. Apa itu judulnya? Stop tawuran. Ya, Bapak tanya dulu. Ya, Adek silakan menjelaskan dari hasil. Siapa yang mau memaparkannya? Lydia. Ya, Lydia boleh ya. Silakan dipresentasikan hasil dari kelompoknya. Itu maksudnya apa dari gambar itu? Ya. Di sana itu ada bacaan kata-kata stop tawuran. Ya. Karena persaudaraan dan perdamaian itu indah. Jangan jadikan masa depanmu terenggut hanya karena tawuran. Ya. Jadi ada dampak negatif juga antar perkelahian dan belajar bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekolah. Seperti dapat dari diri sendiri bisa cedera fisik, terus yang kedua penurunan prestasi akademik. Terus dampak bagi orang lain, yang pertama korban perkelahian, yang kedua teman dan lingkungan terganggu, yang ketiga dampak bagi lingkungan sekolah, seperti berdampak bakal terjadinya citra sekolah yang buruk. Ya. Silakan. Penyebab utama terjadinya perkelahian di kalangan pelajar. Simpulkan aja ya. Dari hasil ini, boleh satu aja simpulkan lagi apa? Yang pertama faktor pribadi sosial, faktor sosial, Ya. kegaluan, Terus? faktor keluarga, Ya. faktor lingkungan sekolah. Ya. Yang ketiga cara cara untuk menghindari perkelahian baik secara individu maupun kelompok. Ya. Secara individu, yang pertama mengendalikan emosi, memilih pergaulan baik. Ada kelompok, Ya. yang pertama menjaga solidaritas tanpa kekerasan. Ya, udah ya, cukup itu kelompok 1. Kira-kira dari kelompok 2, kelompok 3 ada yang mau nyanggah atau mau ditanyakan? Cukup? Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan. Boleh duduk. Ya, silakan boleh duduk. Mangga. Selanjutnya ya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, maju. Silakan maju dulu, mangga. Dibuka dulu. Boleh dipaparkan dulu, nanti ditampilkan setelah selesai ini. Silakan dipaparkan dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan
menjelaskan tentang poster yang kami buat. Dampak negatif perkelahian antar pelajar bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekolah. Dampak negatifnya ada cedera terhadap diri sendiri, terus bagi orang lain mungkin bakal ikut terluka kalau tidak berhati-hati. Ya, bagus ya. Silakan Bapak tanya ya. Ini hasil dari kelompoknya, itu dipaparkan gambar dari maksud Anda mengambil judul apa ini? Judulnya? Generasi anti tawuran ya. Generasi hebat, memilih, sehat dan berprestasi. Silakan, maksudnya apa itu? Maksudnya itu kita supaya menjadikan kita generasi yang hebat dan tidak seperti masa lalu. Ya. Membuat kita menjadi generasi Ya. Anti tawuran ya, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Barangkali dari teman-temannya ada yang ditanyakan terkait hasil proyek yang dibuat? Cukup? Ya, udah. Terima kasih. Silakan boleh duduk ke tempatnya ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ya anak-anak tadi penampilan setiap kelompoknya mengenai hasil proyek yang dibuat ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari teman-teman kalian itu bisa difahami ya. Baiklah anak-anakku, kita pada penutupan ya. Sebelum menutup, mari Bapak akan menyimpulkan dulu. Silakan perwakilan untuk menyimpulkan dari materi yang dipelajari hari ini. Silakan. Berdiri, Dek. Kesimpulannya, perkelahian dan tawuran adalah bentuk konflik fisik yang merugikan semua pihak, baik individu maupun lingkungan sosial. Ya, coba sebelah sini bisa menyimpulkan satu lagi dari materi yang dipelajari hari ini tentang materi perkelahian antar pelajar. Ya, baik itu dari dampaknya atau cara mencegahnya. Ya, boleh. Berdiri, silakan berdiri dulu. Dampak dari perkelahian antar pelajar yaitu kerugian fisik seperti cedera ringan atau berat. Yang kedua, dampak psikologis seperti depresi atau kecemasan dan dapat merusak citra sekolah. Ya, bagus. Terima kasih ya. Itu kesimpulan yang disampaikan dari teman-teman. Bapak simpulkan bahwasanya materi dalam perkelahian antar pelajar ini kita seorang pelajar jangan sampai terlibat atau jadi pelaku atau sebagai apa. Ya, itu ya, terbawa-bawa karena pelajar ini adalah tugasnya adalah untuk belajar, bukan untuk apa? Melakukan tawuran atau melakukan perkelahian. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ya. Pada pertemuan yang akan datang, ya kita akan belajar ke bab 4, yaitu tentang materinya apa? Khutbah ya, tabligh dan apa? Itu ya, tabligh khutbah ya. Demikianlah materi pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Doakan kami sukses. Kami sayang Bapak. Amin. Bapak doakan mudah-mudahan kalian semuanya sukses. Amin ya rabbal alamin.